Baik, kita lanjutkan lagi. Misalkan kita punya suatu besaran fisis yang berupa vektor. Misalkan katakanlah vektor alfa. Nah, kalau kita ingin mengetahui perilaku atau gambaran vektor ini di dalam ruang, maka secara lengkap sifat-sifatnya atau perilakunya di dalam ruang bisa kita gambarkan melalui dua buah operasi diferensial yang melibatkan operator diferensial, yaitu tidak lain adalah del atau nabla itu sendiri. Yang pertama del dot atau del dot a yang di sini, ini adalah suatu operasi vektor yang disebut sebagai divergensi. Yang kedua adalah del cross alpha yang juga disebut dengan rotasi atau curl. Nah, jadi dan sebagai contoh kita akan lihat ini misalkan pada konteks yang sudah kita pelajari sebelumnya, medan listrik. Ini review ya. Kita sudah dapatkan pemahaman del dot E sama dengan rho per epsilon no, yang arti geometrisnya kurang lebih seperti ini. Misalkan ini ada rho, distribusi rapat muatan. Di sekitar rapat muatan atau rapat muatan ini yang berada pada medium epsilon no, rapat muatan ini akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya yang digambarkan dengan garis-garis gaya listrik ini. Ya. Nah, sesuai dengan namanya dan operasi kalkulus terkait, del dot E atau divergensi dari E menyatakan bagaimana E menyebar, diverge ya, dari suatu sumber muatan. Nah, ini juga disebut dengan hukum Gauss, hukum Gauss listrik kadang-kadang disebut ya, atau hukum Gauss saja. Nah, kemudian satu lagi kita ingin melihat bagaimana juga perilakunya terkait dengan rotasi. Nah, del cross E dari kuliah kita sebelumnya kita sudah paham bahwa ternyata untuk medan-medan listrik statik, del cross E atau rotasi dari medan listrik sama dengan 0, atau artinya ini tidak ada distribusi muatan rho yang menyebabkan rotasi medan listrik di sekitarnya seperti ini. Semuanya terkait dengan efek divergensi ya, seperti ini. Jadi ini tidak ada, dan dinamakan juga ini pengertiannya adalah medan listrik bersifat medan listrik statik ya. Kita sedang membahas elektrostatik, bersifat irrotasional atau tidak memiliki komponen rotasi ya, tidak berotasi di sekitar sumber muatan ini. Nah, ini jadi dua hal ini adalah yang sangat penting, mohon di ini perhatikan. Yang pertama hukum Gauss, saya kasih kotak ini. Yang pertama hukum Gauss, yang kedua tak ada rotasi medan listrik statik ya. Ini yang penting 1 dan 2. Nah, kadang-kadang tentu saja kita juga ingin melihat
Ini ekspresi diferensialnya, ya. Dan ini artifisisnya sudah saya banyak gambarkan. Tolong lihat bagaimana kalau ingin ekspresi integral dari hukum Gauss ini maupun ini. Mari kita lihat. Kalaulah kita lakukan integrasi terhadap volume del dot E d tau vol, tentu saja di sini juga sama 1/epsilon 0 konstan, keluarkan saja rho d tau. Nah, ini dari teorema divergensi dapat ditulis sebagai E dot dA, ya, dan ini sama dengan Q yang dilingkupi Q, tapi dilingkupi oleh permukaan tertutup A, ya, yang integrasinya diperlihatkan di sini del epsilon 0. Nah, ini adalah bentuk integral dari hukum Gauss, ya. Ini artifisisnya sama dengan ini, hanya ini ekspresi diferensial orde 1, ini integral. Ini sebetulnya mengaitkan dengan E yang menembus permukaan A, E yang menembus keluar dari permukaan A, permukaan tertutup A, itu akan sebanding dengan adanya atau jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup A ini, ya. Nah, yang ini kita gunakan juga integrasi, misalkan kita gunakan hukum Stokes, misalkan kita dapatkan ekspresi ini, integrasi pada suatu permukaan PA gitu, ya. Ini sama dengan ini sama dengan E dot dl, dot dA del cross E yang menembus dA, nah ini dot dA, ya, sama dengan E dot dl, ya. Jadi rotasi E pada suatu permukaan A, ya, itu sebanding dengan integrasi E pada lintasan tertutup yang membatasi A. Karena sama dengan 0, ini juga berarti sama dengan 0. Nah, inilah bentuk diferensial, bentuk integral dari persamaan ini. Ya, nah, baik, dilihat dulu. Nah, sebetulnya ini sudah kita pelajari, sudah dipelajari, dan kita ingin melihat juga kalau begitu, kalau ini untuk masalah medan listrik, bagaimana dengan medan magnet. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Coba lihat dulu. Oke, kelihatan ya. Saya akan hapus. Baik, kita akan teruskan dengan bagaimana dengan del dot B dan del cross B.
kita ingin melihat bagaimana sifat-sifat divergensi maupun rotasi curl dari B. Baik, ingat waktu kita mengintegralkan elemen gaya karena segmen kawat, ya, kita lihat kita sudah punya ekspresi seperti ini. B secara umum sekarang lebih baik saya tuliskan dulu ya supaya kita disiplin lagi. Ini misalkan sistem koordinat yang kita tetapkan, ini originnya, kemudian katakanlah ini kawat, segmen kawat berarus kita, ini I, kita sedang melihat ini segmen ini DL. Nah, ya, ingat sebelumnya selalu supaya disiplin, dari origin ke lokasi yang ada arusnya, segmen arusnya, kita sebagai sumber nanti medan magnet kita kasih definisi jarak R aksen. Kemudian kita ingin meninjau nilai B di sini di titik P, ya. Nah, kemarin kita sudah ini dB-nya berapa di titik P gitu kan ya. Nah, dB di P ini juga nanti boleh disebut sebagai dB di R. Yaitu ketik dengan definisi ini R-nya. R adalah jarak dari origin ke lokasi titik amat. Nah, dengan demikian jarak relatif dari DL ke titik amat, ya, adalah dengan tanda panah juga ke arah P ini, berarti ini kita sebut R apa ini? Tadi biasa saya sebut L Kurzweil, Anda boleh cek namanya yang benar apa ya? R min R aksen. Nah, itu. Baik. Di kelas kemarin kita sudah sampai pada pemahaman hukum Diels-Safat dengan definisi seperti ini, geometrinya, persoalannya kita dapatkan B di P atau di R, lihat B di R, ya, sama dengan mu 0/4pi, I-nya konstan kita keluarkan, integral dl cross R Kurzweil per R Kurzweil kuadrat. Ini sebagai modal. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana operasi cross ini kita lakukan. Baik, ini untuk kawat ini saya memperlihatkan ini supaya kita cukup disiplin menuliskan ini. Bagaimana dalam kasus rapat arus permukaan, kita tulis B di R, gambarnya sudah di kuliah sebelumnya ya, saya tulis mu 0/4pi integral, sekarang seperti ini I-nya dikeluarkan, tapi ini K-nya yang kita tulis di sini, cross R per R Kurzweil dA. Kemarin sudah untuk kasus 2D. Untuk kasus 3D 1D 2D, untuk kasus 3D B di R sama dengan mu 0/4pi integral C
Nah sekarang baik I maupun K maupun J kita nyatakan dalam ekspresi aksen. Nah kadang-kadang untuk kehati-hatian kita tulis juga supaya menunjukkan bahwa pemahaman kita langsung terkait dengan bagian yang ada sumber, bagian yang ada arusnya, ya. Nah ini J, jadi ini adalah benda yang memiliki sumbernya, memiliki arus. J cross R topi per R kuadrat D tau. Nah kadang-kadang untuk menunjukkan juga disiplin bahwa yang dimaksud integrasi terhadap ruang misalkan panjang, luas dan medium dan volume, itu integrasi terhadap volume, luas maupun panjang yang ada komponen arusnya, sehingga supaya disiplin yang ada komponen arus ini sebagai sumber. Kita tulis aksen di sininya ini untuk mengkaitkan dengan konsisten dengan ini aksen. Anda boleh juga tidak menuliskan aksennya, tapi tahu bahwa default DA tahu ini terkait dengan sumber-sumber atau benda-benda yang memiliki distribusi arus, ya. Nah ini di kuliah sekarang kita pakai aksen saja dulu ya, nanti supaya ada manfaatnya. Nanti setelah Anda paham boleh di drop ya untuk tanda aksennya. Jangan lupa ini R querual adalah R dikurang R aksen. Baik, ini untuk 3D-nya. Nah, kita tuh akan bermulai dari misalkan supaya lebih umum dari sini ya. Nanti berikutnya kita bisa bisa dapatkan ekspresi ini. Baik, ini adalah disebabkan segmen kawat, disebabkan segmen luasan berarus, disebabkan suatu volume yang berarus ya. Baik, dilihat dulu, diingat. Saya akan hapus sekarang. Baik, berikutnya kita akan manfaatkan identitas vektor ya. Atau aturan saja ya, vektor identitas atau aturan seperti ini. Del cross psi alpha gitu. Nah ini ya, sama dengan del psi atau gradien ini ya, cross alpha ditambah psi sebagai skalar del cross alpha. Nah ya, kita akan manfaatkan ini. Kemudian mari kita tulis hukum filsafat tadi. Untuk volume, untuk rapat arus volume D di R. Lihat, perhatikan, kita mengukur di R atau di P sama dengan mu0 per 4pi integral distribusi rapat arus volume, rapat arus saja yang didefinisikan berada pada
R aksen dari origin ya. Kemudian cross R topi per R kuadrat. Nah, D tau vol ya. Kalau saya gambar lagi bolehlah biar Anda semakin oke. Ini origin, ini vol atau tau, ini D tau kita, D tau aksen, ini R aksen. Kita ingin mengamati di sini, ini berarti R, kayaknya ya. Ini berarti R, dan ini di sini adalah R curable sama dengan R in R aksen. Di sini ada J, ya. Di sini ada J yang merupakan fungsi dari koordinat R aksen. Nah, seperti itu. Baik, kita mulai. Mari kita manfaatkan ini, aturan ini ke sini. Nah, kita gunakan bagaimana? Nah, sebelumnya mari kita lihat juga. Mari kita perhatikan ini. Ini dapat kita tulis sebagai mu 0 per 4pi integral volume dari J R aksen. R aksen ini boleh tidak ditulis asal Anda paham, ya. Maksudnya itu saya cross dulu, kita crosskan dengan ini R topi per R kuadrat. Ini ekspresinya sama. Ini ya, D tau aksen. Nah, kemudian mari kita gunakan pemisahan ini dan kita manfaatkan hubungan ini. R topi per R kuadrat, R topi R curable topi dan per R kuadrat ini tidak lain sama dengan minus del seper R, ya. Jadi kita bisa manfaatkan ini sehingga ini bisa kita ganti sama dengan mu 0 per 4pi. Ini juga harus hati-hati, saya juga harus ngeliat-ngeliat. J R aksen, cek kelihatan nggak di layar? Oke, J R aksen cross, ya. Saya tulis langsung del minus del 1 R, ya. Tahu, semoga kelihatan. Oke, nanti di videonya Anda perbesar ya. Baik. Nah, kita bisa tulis sekarang ini minus di kiri, ini di kanan, ini plus. Boleh kita tulis gini aja, kita manfaatkan ruangan ya. Sama dengan mu 0 mu 0 per 4pi integral ini del 1 per R curable cross J R aksen. Nah, gini ya. Dia tahu tuh. Udah? Ya, lumayan lah. Jadi saya agak besarkan hurufnya. Kemudian
del crossnya ini oke, ini itu ini itu kita manfaatkan ini. Kita mendapat kondisi ini sebetulnya ya. Kondisi ini merek yang biru kita sinikan. Berarti ini sama dengan gitu ya. Mu 0 per 4pi integral, sabar ya. Mu 0 per 4pi integral del cross 1 per R Kurzweil sebagai skalarnya. Kemudian ada J. Ya, ini untuk kehati-hatian R aksennya kita tulis. Ya. Kemudian ini tutup saja. Tau min ini mu 0 per 4pi integral del maaf ini 1 per R Kurzweil integral del cross J R aksen tahu. Saya tutup ini ya, set. Nah, boleh. Nah, ini ada yang cukup penting, yaitu apa? Yaitu ini. Lihat ini. Del cross J, delnya adalah operator yang bergantung pada R, X, Y, Z. Sedangkan J adalah sumber arus yang bergantung pada R aksen, pada koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen. Sehingga operasi diferensial terhadap J, misalkan del cross, itu akan selalu menghasilkan nilai 0. Oh, begitu. Ya. Baik, jadi yang tersisa sekarang tinggal sisi sebelah sana. Ya. Yaitu ya, yang ini ya. Coba karena sempit, coba tolong dilihat dulu. Nanti berikutnya setelah itu kita akan hapus. Baik, berikutnya saya hapus dulu. Wah, menghapus ini. Baik, saya karena sempit, saya hapus lagi. Kita terakhir sudah punya ini saja. Ya. Baik. Barusan kita dapatkan B di R atau di P sama dengan mu 0 per 4pi. Ingat tadi bagian yang ini saja, operator delnya saya keluarkan, dia bekerja secara linear terhadap suku integrasinya. Berarti yang tadi apa ini di sini? Oh ya, ada 1 per R Kurzweil J R aksen D, tahu ya? Nah, tuh, maaf, coba perhatikan ini.
kita ingin mengetahui B, del dot B atau divergensi dari B, ya kita langsung divergensikan aja ini sama dengan ini 0 per 4pi divergensi ya, del dot kasih kurung besar del cross suatu vektor. Vektornya dikontrol oleh ekspresi J ini ya. Nah, oke. Tahu. Ini. Baik. Ingat dari identitas operator diferensial kita dapatkan apa? Divergensi dari rotasi suatu vektor selalu sama dengan 0. Oh, kalau begitu, ini kita lihat divergensi dari rotasi dari curl del cross vektor selalu 0. Oke, karena yang ini selalu sama dengan 0, maka kita simpulkan sekarang del dot B boleh pakai R paling enggak sama dengan 0. Oke, inilah itu ya hukum Gauss magnetik yang seringkali langsung dinyatakan dari sifatnya, yaitu tidak ada lagi ribut masakan di dapur, sorry ya, tidak ada monopol magnetik. Apa maksudnya, arti geometrinya? Tidak ada, misalkan saya tulis gini ya, ini suatu muatan magnetik Qm, saya tulis gitu, yang menyebabkan medan magnet itu divergen. Sebetulnya Anda sudah tahu sebelumnya bahwa medan magnet selalu membentuk loop ya, tapi sebagai konseptual tetap saya gambarkan. Nah, ini berarti tidak ada ini. Oke, set. Nah, ya, ini sangat penting. Nah, sekarang dengan begitu secara cepat, oke, kalau gitu malah gitu ya, kita sudah tahu juga bentuk integralnya dari persamaan ini adalah seperti tadi. Caranya seperti di medan listrik, kita tuliskan sekarang D dot DA, D nya kurang besar, sama dengan 0. Ini sama ya. Nah, tuh sudah terjawab satu. Tapi yang paling penting adalah ini artinya tidak ada monopol magnetik, ada suatu sumber magnetik, kemudian ada medan magnet menyebar diverge seperti ini, tidak ada, no. Nih, ini bentuknya juga. Jadi ini selalu bentuk integralnya adalah seperti ini, yaitu flux medan magnet yang menembus suatu permukaan tertutup selalu sama dengan 0 ya. Jadi kalau medan magnet itu, kalau ini ada suatu permukaan tertutup, ini berarti flux masuk selalu sama dengan yang keluar ya. Nah, ini ya contoh sederhana. Nah, kita akan lanjutkan satu lagi ke bagaimana ungkapan curlnya ya, rotasinya. Baik, dilihat dulu sebelum saya hapus.